Oh my god, it's me. God, I'm hacked, baby. Oh my god, look at me. Woo! Looks exactly like me. Those arms, everything, the hands. Holy. Kalau main game itu bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menyenangkan, maka bikin game itu ada sebuah pekerjaan yang memusingkan. Soalnya, selain modalnya gede, developer game harus siap menerima kerugian yang belum tentu mereka bisa handle. Belum kalau game mereka berpotensi, tapi akhirnya malah jelek karena update terbaru. Mau nggak mau, mereka harus kehilangan player dan kehilangan potensi untuk dapetin keuntungan. Pada akhirnya ya, gamenya ditarik dari pasaran dan nggak bisa dimainin lagi secara legal. Dalam video Gamer Ruang kali ini, kami sudah ngumpulin 7 game baru yang sudah nggak bisa dimainin lagi. Tapi sebelum lanjut nonton video ini, kalian bisa subscribe biar nggak ketinggalan list kayak gini. Mari kita mulai dengan game fighting yang nyoba gabungin Dragon Ball, Naruto, dan One Piece dalam satu game, Jump Force. Buat banyak orang, Jump Force adalah game yang sama kayak game adaptasi manga Shonen Jump lain yang pernah dibikin Bandai Namco sebelumnya nih. Judulnya J-Stars Victory Versus. Jump Force nggak cuma nongolin anime yang sudah disebutin tadi, tapi juga nambahin karakter dari anime lain. Contohnya Yu-Gi-Oh, JoJo, sampai Death Note. Gameplaynya gampang, cuman tekan-tekan tombol aja bisa ngeluarin kekuatan. Cerita gamenya jelek, jadi nggak usah dimainin, serius. Sayangnya Jump Force nggak punya umur panjang. Gamenya cuma bertahan 3 tahun aja. Gak ada yang tahu alasannya apa ya, tapi banyak yang berspekulasi soal urusan lisensi. Ya, lisensi anime kan mahal, jadi ya kalau misalnya gamenya dikit yang beli, Bandai Namco rugi dong. Oke, lanjut yuk ke Babylon's Fall. Pernah nggak sih kalian puas banget setelah game jelek akhirnya ditutup dan nggak dijual lagi? Ini yang terjadi pada Babylon's Fall buatan Platinum Games yang dipublish oleh Square Enix. Hah? Platinum Games bikin game jelek? Sayangnya faktanya begitu. Babylon's Fall adalah game action co-op RPG yang nyeritain para sentinel yang ditugaskan untuk mendaki menara bernama Ziggurat. Meski dibikin oleh developer ternama, tapi Babylon's Fall jadi salah satu game terburuk di tahun 2022 kemarin. Gameplay yang repetitif dengan banyaknya pengulangan bikin permainannya terasa ngebosenin banget. Gak ada variasi yang signifikan dari struktur gameplaynya. Meskipun di sisi lain, battle-nya oke sih, tapi gameplaynya nggak banget lah. Babylon's Fall cuman bertahan 10 bulan aja sebelum servernya ditutup total tanggal 27 Februari 2023 kemarin. Kayaknya Square Enix ini duitnya terbatas, terus bingung mau ngapain kali ya. Soalnya mereka bisa nyuruh Platinum Games loh bikin game online yang bukan jadi keahliannya. The tower awaits. It's time to ascend. Mari kita lanjutkan ke posisi kelima, Nobody the Turnaround. 伙子，来看病吗？算是有个技术，饿不死。好的，您随意。 Nah, buat kalian yang demen banget sama game survival, mungkin Nobody the Turnaround bisa banget dong menarik perhatian kalian. Sesuai judulnya, di game ini kalian bukan siapa-siapa yang berusaha bertahan hidup dari kerasnya dunia. Developernya berusaha mereplikasi kehidupan di dunia nyata di kota yang sepertinya cerminan dari salah satu kota di Cina. Jadi setidaknya relate sama kehidupan kita. Sayangnya game yang dirilis sebagai early access di Steam ini mendadak ditarik tanpa informasi apapun. Marah dong orang-orang, sampai ada yang nuduh kalau game ini tuh scam. Beberapa orang juga berspekulasi kemungkinan pemerintah Cina ikut andil dalam hilangnya game ini. Namun setelah dikulik, developernya akhirnya angkat bicara. Mereka bilang kalau salah satu alasan kenapa gamenya ditarik bukanlah itu, tapi aset dari gamenya yang dicuri. Oleh karenanya, mereka menarik gamenya karena alasan pembajakan. Tapi ya pada akhirnya kita nggak tahu secara pasti apakah Nobody the Turnaround ini beneran ditarik karena salah satu dari 2 alasan tadi. Selanjutnya adalah game third-person shooter buatan Nexon nih, Valiant Experts.
Wih, denger nama Nexon udah kebayang kan ya alasan game ini ditutup? Pasti soal microtransaction. Enggak sih, sebenarnya ada alasan lain kenapa game ini ditutup. Valiant Experts adalah game third-person shooter dengan elemen tactical shooter. Sebenarnya, game ini berpotensi, soalnya playernya lumayan banyak saat dirilis. Sayangnya Valiant Experts cuma bertahan 6 bulan aja. Alasannya sih katanya gamenya kurang memenuhi keinginan fans. Tapi menurut fans, kurangnya komunikasi dan tak mau mendengarkan fans jadi salah satu alasannya. Nexon banyak mengubah mekanisme gamenya dan membuatnya terasa berbeda dan lebih buruk dari versi awal yang membuat banyak orang menyukainya. Pada akhirnya, banyak player yang ninggalin gamenya. Yuk lanjut nih ke game yang sebenarnya lebih cocok kalau dibikin game single player, tapi malah dibikin game online co-op. Benar sekali, kita lagi ngomongin Marvel's Avengers buatan Crystal Dynamics yang dipublikasi oleh Square Enix. Yeah, now we're talking. All units, find the girl. People believe in the Avengers. Marvel Avengers adalah game co-op di mana kalian bakal ngendalin anggota Avengers buat numpas kejahatan. Ceritanya dimulai setelah semua anggotanya terpisah pasca Taskmaster menyerang dan mengacau. Sayangnya, Square Enix memilih buat jadiin game ini online co-op. Meskipun faktanya Marvel's Avengers terjual dengan baik saat perilisan, tapi Square Enix merugi. Square Enix merugi 11 miliar yen atau sekitar 1,1 triliun rupiah buat bikin gamenya. Banyak banget kan, duit semua tuh buat bikin game satu aja yang ada lisensi Marvelnya. Jadi ya, gamenya ditutup karena memang Square Enix merugi. Kayaknya mereka bakal kapok deh bikin game Marvel lagi ke depannya. You set him up. Foul, knock him down. Thor, what's your status? There are humans trapped, and lots of small, angry men with guns. Di posisi kedua ada Gundam Evolution. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan bikin game Gundam, yang terpikirkan di kepala kalian tentu game perang dong. Gundam bisa dijadiin game FPS atau TPS tergantung gimana konsep gamenya. Dan nggak ada yang lebih baik selain Bandai Namco selaku pemilik franchise-nya yang bikin game Gundam. Bikinlah mereka Gundam Evolution di bawah divisi Bandai Namco Online. Gundam Evolution jadi game FPS hero shooter ala Overwatch tapi lebih cepat lagi. Dari segi gameplay, Gundam Evolution ini seru banget. Gameplaynya nggak cuma cepat, tapi juga punya mekanik shooter yang oke. Ini matahin banyak tuduhan bahwa developer game Jepang nggak bisa bikin game shooter. Sayangnya gamenya harus tutup setelah 1 tahun dirilis. Bandai Namco mengatakan kalau mereka nggak bisa ngasih sesuatu yang memuaskan komunitasnya. Tapi saya yakin sih, ini karena duit. Apalagi. Terakhir adalah game yang akhirnya ditutup juga setelah banyak drama, Super People. They got him. Last guy's unknown. Mike got him. I got him, yeah. There's one guy left. There's only one more. Super People awalnya direncanain buat jadi game kayak PUBG, tapi dengan banyak ability. Awalnya, game ini aman-aman aja jumlah playernya, tapi mendadak menurun drastis. Setelah diusut, ternyata akibat mereka nggak dengerin saran playernya. Kayaknya masalah developer Korea Selatan semua sama aja ya, nggak mau dengerin fansnya. Singkatnya, game ini masih early access dan di-branding ulang jadi Super People 2. Tapi pada akhirnya nggak jadi dilanjutin. Alasannya karena developernya bangkrut dan udah nggak punya duit lagi buat ngembangin gamenya. Miris sih, tapi ini kesalahan mereka sendiri. Jadi ya mau gimana lagi. Upside down. He's low. Attic, last guy. I need to push these guys. So itulah guys, 7 game baru yang sudah nggak bisa dimainin lagi. Kalian sempat beli atau malah ngelewatin rilisnya nih? Kalau kalian demen konten list kayak gini, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe. Siapa tahu kami ada list game yang belum kalian ketahui. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.